Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berada di 10 hari pertengahan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa 10 hari pertama adalah babak rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. 10 hari kedua pada tanggal 11 hingga tanggal 20 Ramadan adalah babak wa wasautuhu maghfirah, adalah babak di mana ampunan Allah diberikan kepada kita. Dan 10 hari akhir adalah babak wa akhiru idkum minan nar, pembebasan dari benteng api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan sahabat-sahabat media yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada hari ke-10 di pertengahan, di mana Allah memberikan ampunan kepada kita. Tentunya ampunan ini yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu beriman, atau kepada umat Islam yang selalu bergembira dan melakukan ibadah puasa karena iman, dan selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang bergembira karena iman melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan, wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan salah satu di mana maghfirah, ampunan Allah begitu luas yang diberikan kepada hambanya, terutama kepada umat Islam yang beriman dan bergembira, yang selalu mengisi rangkaian kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. Sejak dari sholat sunnah, sejak dari melakukan i'tikaf di masjid, sejak dari melakukan bertadarus Quran, sejak dari melakukan rangkaian-rangkaian sholat sunnah, tarawih dan sebagainya, dan mengisi begitu banyak kegiatan beribadah di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang selalu hatinya rindu dengan bulan suci Ramadan, orang-orang yang selalu hatinya bergembira menyambut bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah pun akan hindarkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan terhindar dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat media yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita isi selama di bulan suci Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita sedekat mungkin dengan mengisi rangkaian ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi manusia, menjadi hamba yang selalu bersyukur, yang selalu istiqomah, yang selalu ingin meraih menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun. Sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Sungguh sangat rugi bagi umat Islam yang tidak bergembira bahkan jauh untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa selama bulan suci Ramadan. Bahkan mereka tidak menjadi pribadi seorang muslim yang beriman di bulan suci Ramadan. Sungguh sangat rugi, dan begitu sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah hikayah dijelaskan. Ketika datang bulan suci Ramadan, sebagaimana yang selalu kita dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang selalu bergembira karena iman, yang hatinya ikhlas untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya nanti. Berkaitan dengan hadis ini, dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah hikayah menjelaskan. Ketika berada di bulan suci Ramadan, ada seorang anak yang keturunan bukan memiliki agama Islam atau akidahnya tidak sama dengan kita, seorang Majusi. Anaknya ketika bulan suci Ramadan sedang makan di warung nasi. Ketika dia makan di warung nasi selama di bulan suci Ramadan, ketahuan oleh ayahnya, seorang yang beragama Majusi atau orang yang beragama selain daripada Islam. Dihampiri anaknya ini lalu dipukul. Anak kembali bertanya kepada orang tuanya, "Wahai ayah, kenapa kau pukul aku sedang makan?" Jawab sang ayah, seorang yang Majusi ini tadi, "Wahai anakku, kenapa ayah memukulmu? Ayah ingin mengajarkan kepada diri kamu agar kita menghormati umat Islam yang sedang bergembira, yang sedang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan." Toleransi di dalam kehidupan umat beragama, seorang Majusi yang memukul anaknya yang sedang makan di warung ketika di bulan suci Ramadan. Sang ayah berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau harus makan di tempat yang terbuka di mana umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa? Bukankah kita harus memberikan toleransi kepada kehidupan umat yang selalu walaupun berbeda agama? Tapi kita harus menghormati bagi umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan." Orang yang beragama Majusi yang bukan agama Islam, mereka sangat menghormati ibadah di bulan suci Ramadan bagi umat Islam yang melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita yang umat Islam sendiri? Apakah kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Apakah hati kita penuh keikhlasan dan keimanan di dalam rangka melakukan ibadah di bulan suci Ramadan? Mari kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Ketika seorang ayah ini meninggal, lalu ada orang yang alim bermimpi bertemu dengan orang tua yang memukul anaknya beragama Majusi ini tadi. Ternyata orang tua itu berada dalam kehidupan di surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Seorang yang bermimpi alim ini tadi bertemu dan bertanya, "Wahai orang, bukankah kamu waktu hidup di dunia adalah orang yang bukan beragama Islam? Bukankah kamu waktu hidup di dunia adalah orang yang memeluk agama Majusi?" "Benar. Lalu kenapa engkau berada di surga yang Allah ridhoi, yang Allah cintai?" Orang ini menjawab, maksudnya adalah orang tua yang memukul anaknya tadi menjawab, "Ketika sakaratil maut akan menjemput nyawaku, saya terdengar dari atas bahwa Allah berkata, terdengar suara kepada malaikat, 'Wahai malaikat, jangan cabut nyawanya sebelum dia mendapatkan kegembiraan menjadi pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah.'" Maka orang tua ini tadi sebelum menghembuskan napas yang terakhir dan dijemput oleh malaikat, dia telah memasuk dan memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah karena dia bergembira memukul anaknya di bulan suci Ramadan yang sedang makan di muka umum, karena toleransi dalam kehidupan umat beragama dan menghargai bagi umat Islam yang sedang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu istiqomah, ikhlas, dan selalu menjaga nilai-nilai keimanan kita selama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita jaga kesehatan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita agar menjadi orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.